Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, anak-anakku sekalian, pada materi PAI ini kita akan membahas tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Di sini ada dua bentuk, yaitu kebudayaan dan peradaban. Kalau kebudayaan itu biasanya berkaitan dengan pola pikir, dengan adat dan sebagainya. Tapi kalau peradaban itu lebih tinggi lagi dari sekedar itu. Bisa juga nanti lebih ke eksternal, kalau kebudayaan itu lebih ke internal. Kalau peradaban itu misalnya dari bangunan-bangunan ataupun teknologi dan sebagainya. Yuk kita bahas tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ya, pengetahuan bersumber dari Allah. Ilmu yang dimiliki oleh manusia itu pada hakikatnya adalah bersumber dari Allah yang secuil. Dikatakan dalam sebuah makalah bahwa ilmunya Allah itu sangat luas dan ilmu manusia itu bagaikan kita menjatuhkan jarum pada lautan lalu tidak ambil, dan tetesannya itu adalah ilmu yang diberikan kepada semua manusia di alam dunia ini. Jadi sangat kecil sekali, dan sehingga tujuan pengetahuan adalah kesadaran tentang Allah. Titik muara dari ilmu pengetahuan itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengerti tentang Allah. Kesadaran tentang Allah itu bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu Tuhan dan lain sebagainya, yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Sumber pengetahuan utama adalah Al-Quran. Benar bahwa sumber utama dalam pengetahuan itu Al-Quran. Sumber intuisi dalam dan sebagainya dapat diraih melalui pensucian diri. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu bisa diperoleh dengan intuisi, ataupun ilmu yang lain bisa diperoleh dari kita belajar. Ya. Pengetahuan utama dari Al-Quran. Makanya ada yang beranggapan bahwa kita harus kembali Al-Quran. Dan bagaimana kita kembali Al-Quran? Ya, yang dengan cara kita belajar dari orang-orang yang sanadnya langsung ke Rasul, lalu Rasul itu pasti nanti dari Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung mentafsirkan bahwa Al-Quran atau terjemahan seseorang itu kita anggap sebagai langsung kembali Al-Quran. Tidak bisa seperti itu. Nah, ya, jadi ada urutan-urutannya yang mungkin di dalam Al-Quran itu belum ditafsirkan. Nah, sedangkan yang sekarang ini kita temui bahwa penafsiran-penafsiran orang terhadap Al-Quran itu dianggap sebagai Al-Qurannya. Jadi kita salahnya di situ. Kembali ke Al-Quran hadis itu ya kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran yang mana oleh Rasulullah sudah diajarkan, didetailkan para ulama-ulama, sehingga ajaran itu selalu ittisal, ya, sambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak langsung kita kembali Al-Quran lalu menerjemahkan Al-Quran bahwa Al-Quran itu mengatakan seperti ini, kita harus seperti ini. Ya, itu ada yang sifatnya ayat Al-Quran itu adalah qat'i, yang sifatnya pasti tentang hukum-hukum. Tetapi ada juga yang zanni, ya, terhadap kita tidak bisa menafsirkan itu kecuali dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik. Urgensi ilmu dalam Islam. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang Muslim Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Nah, ilmu apa itu? Ya, semua ilmu. Tetapi yang lebih ditekankan adalah ilmu yang berkaitan dengan yang ibadah kita, muamalah kita, itu yang kita wajib sekali untuk kita pelajari. Bahwa ilmu itu tidak ada yang menyesatkan, karena ilmu itu semuanya dari Allah, yang setelah saya tegaskan tadi. Tetapi sekali lagi mungkin ada yang campur tangan dari hawa nafsu kita sehingga ilmu itu tidak menjadi baik, seperti itu ya. Jadi ilmu yang diberikan itu tidak menjadi baik, bahkan ilmu itu bisa menyesatkan. Ilmu membedakan manusia dengan makhluk lain, ya ini sudah pasti. Seseorang bisa beriman karena memiliki ilmu,
Dikatakan bahwa eh, kita itu berilman dengan ilmu itu lebih baik. Ya. Dikatakan dalam sebuah ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat kalian itu satu derajat, ya. Yang beriman, orang yang berilmu itu akan dinaikkan oleh Allah derajatnya di atas orang yang beriman. Itu diantaranya karena ilmu itu ya wasilah ya sebagai perantara kita untuk mengenal Rasul, mengenal Allah. Jadi yang kita amalkan, sesuatu amalan yang kita amalkan itu berdasarkan atas ilmu. Tidak hanya kita mendengar ini atau tidak hanya sesuai dengan hawa nafsu kita, tetapi berdasarkan atas ilmu. Integrasi ilmu, iman, dan amal. Ini yang sering dibahas oleh orang bahwa ada integrasi di antara ketiga ini. Ilmu, iman, dan amal. Ilmu, iman, dan amal. Ilmu kaitannya dengan pengetahuan seseorang, iman kaitannya dengan ibadah seseorang, amal kaitannya dengan muamalah. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Coba sekarang kita lihat bahwa ketika ilmu itu ada tetapi dia tidak memiliki iman, ya sesuatu yang bermanfaat itu akan menjadi madarat. Misalnya, contoh kecil saja, misalnya pisau. Pisau itu ketika di tangan para ibu-ibu dia akan menjadi masakan yang enak, bisa digunakan untuk mengiris dan sebagainya. Pisau itu ketika di tangan oleh orang yang bekerja, misalnya di perkebunan dan sebagainya, dia akan menjadi bermanfaat, akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan buah yang bagus dan sebagainya. Tetapi kalau pisau itu dipegang oleh orang penjahat, misalnya perampok dan sebagainya, maka akan menjadi mudarat, yaitu digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah itulah ketika ada ilmu dan iman, lalu kita amalkan seperti itu. Ilmu tanpa iman bagaikan pohon yang tiada berbuahnya. Ilmunya pohon yang tak ada berbuahnya itu bagaimana? Pohonnya subur sekali ya. Pohon apa yang tidak ada buahnya? Coba. Manfaatnya kecil, walaupun di situ ada manfaat yang lain. Ya, contohnya dia bisa mengayomi. Tetapi buah yang dihasilkan dari pohon itu akan menjadi manfaat yang sangat besar sekali. Ya, contohnya pohon yang besar, mangga misalnya. Mangga itu besar, rindang dan sebagainya, lalu dia ada buahnya. Dan buahnya itu adalah iman tersebut. Jadi ilmu penting sekali, iman juga sangat penting atau lebih penting lagi. Perbuatan baik tidak akan bernilai amal soleh. Jadi perbuatan baik sebaik apapun jika kita tidak iman, maka itu tidak termasuk amalan yang bisa dikatakan sebagai ibadah ketakwaan kita kepada Allah. Jika tidak didasarkan nilai-nilai iman dan takwa. Jadi sebaik apapun manusia tetapi dia tidak punya iman, ya tetap saja dia tidak bisa dikatakan soleh. Pengetahuan juga tidak bernilai ibadah. Begitu juga pengetahuan tidak bernilai sebuah ibadah yang agung ketika dia tidak memiliki ilmu, menghasilkan, tidak digunakan sebagai kemaslahatan manusia untuk amalnya, seperti itu. Ya, jadi dia dikembangkan, pengetahuan itu tidak dikembangkan dengan nilai-nilai keimanan. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk amal itu adalah implementasi dari ilmu dan iman seseorang tersebut. Ketika dia memiliki ilmu dan iman, maka ketika dia mengajarkan, mengamalkan amalan yang sudah diperoleh tadi, maka dia akan menjadikan sebuah satu kesatuan yang baik. Jadi seorang ilmuwan, seorang yang bertakwa, dan seorang yang memiliki amal soleh. Itu muslim sejati, dikatakan seperti itu. Kedudukan dan tanggung jawab seorang ilmuwan. Ya, keutamaan dari ilmuwan ya, di antara orang-orang yang faqih adalah bahwasannya tadi sudah saya jelaskan ayat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang-orang yang berilmu pengetahuan merupakan pewaris Nabi. Ya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Bahwasanya orang-orang yang berilmu itu pewaris Nabi. Pewaris dalam hal apa? Ya, pewaris dalam hal di situ ada keilmuannya, ya, keilmuan yang turun menurun karena Nabi itu memberikan warisannya itu dua, yang sangat utama. Tidak memberikan warisan mal, harta, tetapi yang paling utama adalah Al-Quran was sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kelak pada hari kebangkitan, orang-orang ahli ibadah hanya dipersilahkan masuk surga dengan memberikan pertolongan, ya, kepada orang lain. Baik, tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu memiliki tugas dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal. Inilah yang besar sekali. Dia bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia saja. Kalau misalnya dia akan salah dalam memberikan informasi, itu tidak hanya dengan manusia saja, tetapi yang lebih tinggi adalah bagaimana kita memberikan informasi itu harus sesuai dengan ajaran yang kita miliki, bukan karena hawa nafsu. Nah, itulah ilmuwan itu seperti itu. Jadi ketika kita memberikan informasi yang salah di hadapan manusia, ya, ini akan berimbas pada sesuatu juga yang kita berikan, tidak hanya tidak sebagai nilai ibadah kepada Allah, bahkan itu akan mendapatkan murka Allah berupa dosa seperti itu. Kalau kita mengajarkan tetapi mengajarkan itu bukan untuk kebaikan misalnya, ataupun kita membuat sesuatu itu bukan untuk kebaikan. Menyampaikan amanah Allah, karena seorang ilmuwan itu adalah sebagai penyampai. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang ahli kitab, adalah kamu menerangkan isi kitab kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikan. Ya, ini penting sekali ya. Kita tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu. Sedikit apapun ilmu itu, insya Allah akan berguna. Ya. Kata mula ilmi, orang yang menyembunyikan ilmu itu juga sangat besar sekali dosanya. Orang yang sadar akan tanggung jawab dalam tugas menyampaikan amanah Allah akan selalu mendapatkan pelindungan Allah dan dicintai manusia, bahkan juga makhluk lain. Ya. Bahkan malaikat pun cemburu kepada orang yang berilmu, yang ilmunya itu digunakan untuk sebuah kebaikan, karena ya kita sebenarnya makhluk hidup itu adalah untuk beribadah. Nilai kita di hadapan Allah itu hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memelihara lingkungan semesta. Dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pengganti, sebagai khalifah di muka bumi ini, ia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ya, ini ada tugas yang paling mulia, yaitu bagaimana menjaga lingkungan ini. Makanya dunia ini ataupun alam ini diturunkan kepada manusia. Andai kata dia diturunkan kepada malaikat misalnya, ya itu tidak akan ada kehidupan yang semenarik ini. Ya, mungkin karena tidak ada hawa nafsu dan sebagainya, dan juga dia berdasarkan hanya ilmu saja, ataupun diberikan kepada malaikat, pada setan, maka akan rusak binasa karena dengan nafsunya. Jika diberikan kepada yang lain, misalnya tumbuhan ataupun hewan dan sebagainya, maka alam ini tidak akan seperti ini. Maka Allah memilih manusia sebagai khalifatan fil ardi. Ini sudah amat sangat kita diberikan oleh Allah sebuah pilihan yang sangat luar biasa. Bagus Allah menciptakan kita, Allah menurunkan kita di muka bumi ini sebagai khalifatan fil ardi. Ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga kesempurnaan itu, menjaga apa yang diberikan Allah itu kepada manusia. Ya, kita tidak boleh mengecewakan apa yang telah
diberikan oleh Allah ini, yang telah dipercayakan oleh Allah ini kepada kita. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Karakteristik peradaban Islam. Karakteristiknya, ciri-cirinya, peradaban Islam berkaitan dengan sebuah golongan, sebuah kelompok, maka berasaskan tauhid. Lalu kosmopolitasme berasas pada moral yang agung, akhlak, ya. Makanya di situ ada semboyan atau ada Al-Qur'an ya, bahwasanya Rasul itu diturunkan untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini dalam sebuah hadis, ya. Bahwasanya Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang sudah sempurna disempurnakan. Kalau yang belum sempurna dia akan disempurnakan. Karena ada dua akhlak, ya, yang baik dan yang buruk gitu. Ataupun karena ada ajaran-ajaran yang terdahulu yang berasaskan Islam itu atau berasaskan tauhid itu sudah baik. Tapi di situ ada perpaduan antara yang ada tauhidnya saja dan ada muamalahnya, sehingga Rasul menyempurnakan akhlak tersebut, menyatukan agama dan negara. Antara agama dan negara itu tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga semuanya itu berasaskan keislaman, toleransi yang mulia, ya. Di sini kontribusi peradaban Islam di dunia, ya. Bidang akidah dan agama, Islam menyatakan keesaan Allah dan kekuasaan serta kesuciannya dari kekurangan dan kelaliman. Ya, bidang akidahnya seperti itu. Islam membebaskan manusia dalam menyembah dan berhubungan dengan Allah, menyembah berhala, dan karena di situ akidah yang diutamakan ataupun pada awal-awal dulu itu adalah bagaimana membebaskan manusia dari menyembah selain Allah. Dengan Islam manusia memahami syariat-syariat Allah tanpa perantara tokoh-tokoh agama. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi Islam mendorong manusia untuk berpikir dan memperoleh pendidikan. Makanya di dalam sebuah hadis juga banyak, di dalam Al-Quran juga sangat menekankan tentang bagaimana pentingnya kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, tidak hanya sebuah ilmu pengetahuan agama saja, tetapi semua bidang ilmu yang kita itu sebenarnya adalah akan bermanfaat kepada manusia. Kaum muslimin diwajibkan untuk berinteraksi dengan umat lain. Ya, kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita saja, tapi bagaimana kita melihat dunia luar itu yang bermanfaat, kita ambil al-muhafadhu al-qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita ambil sesuatu yang baru, yang baik, dan kita menjaga tradisi dulu yang baik juga. Kita ambil yang terbaik yang sekarang. Jadi antara kolaborasi itu akan menimbulkan sebuah hasil yang bagus seperti itu. Bidang matematika, penjumlahan dalam bentuk angka Arab termasuk angka 0, bukan dalam bentuk huruf atau kata-kata seperti lazimnya pada masa itu, ya. Ini Al-Khwarizmi juga tentang bilangan algoritma. Fisika dan teknologi, di situ ada pakar Hazimi menulis Mizan Al-Hikam yang berisi tentang gaya tarik bumi sesuai dengan teori bahwa keseluruhan gaya mengarah pada pusat alam semesta. Pada astronomi juga seperti itu. Sebagai pengembara di gurun pasir yang biasa bepergian pada malam hari, mereka biasa menemukan arah perjalanan dengan berpedoman pada bintang-bintang. Ya, penguasaan pengetahuan tentang bintang-bintang atau ya ilmu perbintangan, ya, planet-planet, ya, ini mereka kuasai. Kimia, Ar-Razi, yang membagi zat kimia menjadi kelompok mineral, tumbuhan, dan hewan. Khalaf Ibnu Abbas Zahrawi menulis kitab At-Tasrif yang berisi metode-metode untuk membuat obat-obatan dengan cara sublimasi atau distilasi. Ilmu kedokteran, ya, ini yang sangat banyak sekali. Di antaranya ada Ibnu Sina, Ibnu Zuhr memberikan gambaran yang lengkap tentang operasi tenggorokan, ya.
ada bahkan yang luka tersebut terus adanya itu yang menemukan juga diantaranya adalah orang Muslim. Pengobatan penyakit mata katarak ya tanpa operasi. Tantangan kemajuan iptek bagi umat Islam pada masa sekarang. Kemajuan iptek melahirkan krisis multidimensi. Ya. Kemajuan iptek itu tidak hanya mendatangkan kebaikan, tetapi di tangan mana kemajuan itu ada. Gitu. Kalau di tangan orang yang tidak memiliki iman, maka akan bubrah semua. Krisis multidimensi terjadi akibat perkembangan iptek yang lepas dari kendali nilai-nilai moral ketuhanan. Kalau orang tidak punya ketuhanan atau tidak berasaskan agama, maka iptek itu akan menyengsarakan, seperti adanya krisis ekologis, tingginya polusi, global warming dan sebagainya. Tidak berlandaskan agama. Mungkin itu bisa disolusikan dengan yang lain. Ya, yang ditekankan hanya uang, mungkin seperti itu ya. Krisis ekonomi dan politik di negara berkembang dan miskin, ketidakadilan dan neo-imperialisme oleh negara-negara maju yang menguasai. Ya, ini sudah terjadi sekarang ya. Krisis multidimensional dapat dicegah dengan adanya akhlak yang baik. Lah, ini ya peran bagaimana agama itu menjadikan sebuah ilmu pengetahuan itu menjadi bermanfaat gitu. Akhlak yang baik muncul dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang hanya akan muncul bila diawali dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan pengenalan terhadap Tuhan dan alam semesta. Inilah pentingnya kita belajar akhlak, belajar akidah, belajar fikih ya. Islam sangat mendorong dan mementingkan umatnya untuk mempelajari. Ya, saya sudah jelaskan tadi dari awal Al-Quran. Bahkan di dalam surat pertama kali yang diturunkan itu adalah surat Al-Alaq, Iqra. Ya, itu artinya apa? Kita diminta untuk membaca. Membaca apa? Membaca segala hal, membaca kehidupan, membaca alam semesta dan sebagainya. Iptek dalam Islam merupakan sarana ibadah kepada Allah. Ya, kita upayakanlah bahwasanya semua yang kita miliki, semua pengetahuan itu nilainya adalah ibadah. Kita belajar itu kita upayakan sebagai ibadah, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam, ya, itu adalah tanda-tanda terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini berkaitan dengan ilmu dan juga berkaitan dengan ibadah. Tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Bagi umat Islam, agama dan ilmu pengetahuan merupakan tanda-tanda keagungan Allah. Keduanya, bila dibaca, dipelajari, diamati, dan direnungkan, akan semakin mempertebal pengetahuan, pengenalan, dan keimanan kita kepada Allah. Jadi, agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam tidak terlepas satu sama lain. Keduanya saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat. Jadi, semuanya itu bersinergi. Jadi, saling berkaitan antara ilmu, pengetahuan, iman, dan tidak terlepas satu dengan yang lain dengan amal. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ya berkembang, ada beberapa teori. Yang pertama adalah dari teori perdagangan, masuknya Islam itu melalui pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara yang masuk dari negara-negara sebelah yang sudah beragama Islam, lalu mereka mengajarkan Islam itu. Adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Ini yang melandasi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Terdapat 3 teori Gujarat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Teori Mekah, teori ini menyanggah teori Gujarat sebelumnya. Menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 jauh sebelum Gujarat ya, dan membawanya berasal dari Arab. Teori Persia ya termasuk
bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 sama seperti Gujarat, tapi pembawanya adalah Persia dari Iran. Dari ketiga teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Sedangkan kerajaan-kerajaan yang pertama kali di Islam, kerajaan Islam yang pertama kali muncul itu diantaranya adalah yang pertama ya, Samudra Pasai di muara Sungai Peusangan, pesisir timur laut Aceh pada abad ke-13. Lalu selanjutnya kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang terkenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Ya, Aceh menerima Islam dari Pasai, ya, yang sekarang menjadi bagian wilayah Aceh. Kerajaan Aceh merupakan persatuan dari kerajaan kecil-kecil Lamurai dan Aceh Dar al-Kamal. Maka sekarang kebanyakan ya ke kerajaan karena mungkin yang dekat waktu itu dengan di sana, maka sekarang Aceh menjadi ya daerah Islam seperti itu. Darussalam. Di wilayah Jawa terdapat kerajaan Islam di Demak di bawah pimpinan Sunan Ampel. Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama. Itu pada masa Sultan Trenggono 1524, Sultan Demak ketiga. Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa. Wujud peradaban Islam di Indonesia, ya, birokrasi keagamaan di semua kerajaan Islam, penasihat raja adalah para ulama. Ini yang penting sekali. Jadi banyak perdana menteri, penasihat-penasihat itu merupakan orang yang alim di bidangnya waktu itu. Ya. Maka jangan heran ketika raja-raja itu memberikan hasil yang bagus, karena yang penasihatnya, mufti-muftinya itu, orang yang berfatwa pada itu adalah orang-orang yang memang berkompeten di ulama. Pada waktu kerajaan-kerajaan seperti itu, ulama dan karya-karyanya, ya, karena peradaban Islam di Indonesia ada, bahkan sekarang kita banyak temui ya, kayak karya-karya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan sebagainya, itu banyak sekali. Arsitek bangunan, ya, ini arsitek bangunan di masjid-masjid itu budayanya ya, ada budaya yang dulu itu masih digunakan Hindu Buddha, tapi itu yang sekarang dibuat semenarik mungkin, ya, kolaborasi antara Islam dengan Hindu Buddha yang waktu itu. Ya, inilah namanya akulturasi budaya dan budaya lokal, terwujud dari peribadatan masjid itu bentuknya seperti itu, bahkan setiap alun-alun itu ada masjid dan ada gerejanya, nah, seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memberikan diskusi ini, kita berdiskusi di kolom komentar, ya. Nanti teman-teman yang lain juga diharapkan untuk memberikan feedback, memberikan komentar. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, lalu teman-teman yang lain bisa menjawab di kolom komentar yang ada di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.